Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Maya Afriza dan kawan saya yang bernama Zahratul Jannah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai peran guru sebagai konselor dalam bimbingan belajar. Oke, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang peran guru sebagai pembimbing. Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Siswa adalah individu yang unik, artinya tidak ada dua individu yang sama, walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah sama, baik dalam bakat, minat, kemampuan, dan sebagainya. Di samping itu, setiap individu juga adalah makhluk yang sedang berkembang. Irama perkembangan mereka tentu tidaklah sama. Perbedaan itulah yang menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing. Yatno 1997 menjelaskan bahwa tugas guru sebagai konselor adalah sebagai penyedia bimbingan dan layanan kepada siswa dalam konteks pemberian layanan konseling. Layanan bimbingan konseling meliputi layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru dan seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Suasana dan hal-hal yang baru sering membuat seseorang merasa bingung, merasa terkendala untuk melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa. Tiga ada layanan penempatan. Layanan ini merupakan layanan untuk membantu individu dalam memperoleh tempat bagi pengembangan potensi yang dimilikinya. Tujuan layanan ini agar setiap individu dapat mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan potensi dan kekuatan yang dimiliki. Ada layanan penyaluran, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Baiklah, saya Zahratul Jannah. Saya sebagai pemateri yang kedua. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh pemateri yang pertama. Yaitu layanan pembelajaran adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Selanjutnya yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Praitno dan Amti menjelaskan bahwa bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Layanan konseling kelompok salah satu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok. Selanjutnya yaitu tugas atau peran guru dalam bimbingan belajar siswa. Yang pertama yaitu membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua yaitu membantu konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut.
Yang ketiga itu mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan kegiatan yang dimaksudkan itu. Yang kelima yaitu menerima siswa alih tangan dari konselor, yaitu siswa yang menuntut konselor memerlukan pelayanan khusus seperti pengajaran atau latihan perbaikan dan program pengayaan. Yang keenam yaitu membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru dengan siswa dan hubungan siswa dengan siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. Yang ketujuh itu berpartisipasi dalam kegiatan penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Yang 8 tuh membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan guru untuk menjadi konselor. Yaitu guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya, misalnya pemahaman tentang gaya dan kebiasaan belajar serta pemahaman tentang potensi dan bakat yang dimiliki anak dan latar belakang kehidupannya. Pemahaman ini sangat penting sebab akan menentukan teknik dan jenis bimbingan yang harus diberikan kepada mereka. Yang selanjutnya itu guru dapat memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan keunikan yang dimilikinya. Selanjutnya itu guru semestinya dapat menjalin hubungan yang akrab, penuh kehangatan dan saling percaya, termasuk di dalamnya berusaha menjaga kerahasiaan data siswa yang dibimbingnya apabila data itu bersifat pribadi. Selanjutnya itu guru senantiasa memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengkonsultasikan berbagai kesulitan yang dihadapi siswa, baik ketika sedang berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya itu guru sebaiknya dapat memahami prinsip-prinsip umum konseling dan menguasai teknik-teknik dasar konseling untuk kepentingan pembimbingan siswanya, khususnya ketika siswa mengalami kesulitan-kesulitan tertentu dalam belajarnya. Jika melihat realita bahwa di Indonesia jumlah tenaga konselor profesional memang masih relatif terbatas, maka peran guru sebagai pembimbing tampaknya menjadi penting. Ada atau tidaknya konselor profesional di sekolah, tentu upaya pembimbingan terhadap siswa mutlak diperlukan. Jika kebetulan di sekolah sudah tersedia tenaga konselor profesional, guru bisa bekerja sama dengan konselor bagaimana seharusnya membimbing siswa di sekolah. Namun jika belum, maka kegiatan pembimbingan siswa tampaknya akan bertumpu pada guru. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dan yang sudah dijelaskan juga oleh pemateri yang pertama menambah wawasan bagi teman-teman sekalian atau sebagai bentuk penilaian tes saya. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada gading yang tak retak, yang berarti tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.